wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi kesetimbangan kimia. Dan di video kali ini kita akan fokus untuk membahas soal menentukan Kc dari suatu reaksi kesetimbangan. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, dalam sistem yang bervolume 2 liter, terdapat suatu reaksi kesetimbangan S solid plus O2 gas menjadi SO2 gas. Pada saat kondisi setimbang, terdapat 0,2 mol S, 0,2 mol O2, dan 0,4 mol SO2. Tentukan Kc-nya. Oke, jadi kita diminta menentukan Kc dari suatu reaksi ini pada volume 2 liter. Nah, teman-teman, kita kemarin sudah belajar bahwasanya rumus dari suatu Kc adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, di reaksi pada soal itu ada S plus O2 menjadi SO2, maka Kc bisa kita nyatakan sebagai konsentrasi SO2 pangkat 1 tidak ditulis per konsentrasi O2 pangkat 1 juga. Kemudian untuk S, karena ini fasenya solid, maka tidak ikut dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Sehingga yang ikut hanya SO2 gas dan O2 gas dengan persamaannya seperti ini. Kemudian persamaan tetapan kesetimbangan itu yang dimasukkan nilainya adalah konsentrasi. Padahal di sini pada kondisi setimbang diketahui mol masing-masing zat, sehingga mol ini harus kita jadikan konsentrasi dengan cara rumus konsentrasi atau M adalah mol per volume. Di sini diketahui volumenya 2 liter. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Oke, saya tuliskan persamaannya dulu. Plus O2 gas menjadi SO2 gas dengan masing-masing pada kondisi setimbang terdapat S 0,2 mol, O2 0,2 mol, lalu SO2 0,4 mol. Nah, mol ini kita jadikan konsentrasi dalam molar dengan cara membagi dengan volume. Sehingga ini kalau kita cari konsentrasinya, maka ini dibagi dengan volumenya 2 liter. Berarti ini dibagi 2 liter semua ya. Begini menjadi ini konsentrasinya 0,1 molar, yang O2 juga 0,1 molar, lalu yang SO2 juga 0,2 molar. Nah, kalau sudah jadi konsentrasi seperti ini, kita langsung bisa memasukkan ya. Kc tadi konsentrasi SO2 dibagi dengan konsentrasi O2. SO2-nya adalah 0,2 per konsentrasi O2-nya adalah 0,1. Sehingga Kc-nya nilainya sama dengan 2. Oke, mudah ya teman-teman. Kita ke soal yang kedua. Pada suhu tertentu, dalam volume 1 liter terdapat 3 mol gas SO3 yang dibiarkan terurai sesuai persamaan reaksi 2 SO3 gas menjadi O2 gas plus 2 SO2 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 1 mol gas oksigen, tentukanlah harga Kc-nya. Oke, jadi ini juga diminta menentukan Kc. Nah, tetapi di sini yang diketahui adalah mol mula-mula gas SO3 dan mol pada keadaan setimbang cuma salah satu zat saja, yaitu 1 mol gas oksigen. Ini berbeda dengan soal yang pertama. Kalau soal yang pertama tadi kan diketahuinya pada keadaan setimbang semua dan semua zat diketahui. Kalau ini hanya salah satu saja. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita harus menuliskan soal ini ke dalam persamaan kimia.
ya. Dimana di soal ini diketahui ada reaksi 2SO3 gas terurai menjadi O2 gas plus 2SO2 gas. Nah, ini diketahui tadi keadaan mula-mula. Lalu tentu saja nanti ada yang bereaksi, kemudian ada kondisi setimbang. Nah, kita tuliskan kalimat soal ini, kita masukkan ke dalam persamaan yang kita tulis ini, ya. Jadi tadi pada suhu tertentu dalam volume 1 liter terdapat 3 mol gas SO3, berarti 3 mol SO3 kita masukkan di sini. Jadi ini ada 3 mol mula-mulanya. Bagaimana dengan O2 dan SO2? Ini mula-mula belum terbentuk. Jadi boleh kita tulis dengan tanda seperti ini atau 0 ya. Kemudian diketahui lagi apa? Jika pada keadaan setimbang terdapat 1 mol gas oksigen. Oke, keadaan setimbang berarti yang di sini kan? Keadaan setimbang terdapat 1 mol gas oksigen. Kita tulis di bagian oksigennya 1 mol. Nah, seperti ini. Ini adalah kalimat soal yang sudah kita tulis ke dalam kalimat kimia seperti ini. Nah, kemudian kita kan mau nyari KC-nya. Nah, KC itu kan berarti perkalian konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi perkalian konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Berarti kan kita harus tahu konsentrasinya kan? Konsentrasi pada saat setimbang. Nah, konsentrasi pada saat setimbang itu bisa kita ketahui kalau kita tahu mol pada keadaan setimbang. Sehingga kita cari dulu mol pada keadaan setimbang ini. Ini kan yang diketahui baru O2-nya, sementara yang lain belum diketahui. Berarti kita bisa mencari mol pada keadaan setimbang semua zat itu dengan cara seperti ini, teman-teman. Ini kan perhatikan yang diketahui pada keadaan setimbang yaitu O2. Ini kan 1 mol. Berarti kalau di sini setimbang 1 mol, kemudian di mula-mula O2-nya belum ada, maka ini yang bereaksi berapa? Ya, jadi kalau reaksi seperti ini produknya itu ditambah, teman-teman. Kemudian kalau reaktannya berkurang kan, ya. Berarti kalau keadaan setimbang ada 1 mol, sementara mula-mulanya belum ada atau 0, berarti yang bereaksi berapa? Yang bereaksi ya 1 mol, kan gitu. Ya, karena ini dijumlah kalau produknya. Oke, kemudian kita mau mencari mol SO3 yang bereaksi dan mol SO2. Berarti caranya adalah karena yang mol O2 pada saat bereaksi ini sudah diketahui, maka kita bisa nyari mol SO3 yang bereaksi dengan cara membandingkan koefisiennya, teman-teman. Ya, jadi di sini SO3 itu kan koefisiennya 2. O2 kan koefisiennya 1, nggak ditulis. Berarti ini 2 koefisien SO3 per 1 per koefisiennya O2 dikali 1 mol ya. Dikali 1 mol. Ketemunya berapa ini? 2 per 1 kali 1 sama dengan 2 mol. Oke, paham ya? Begitu juga dengan SO2. SO2 berarti ini koefisiennya kan 2 dibandingkan dengan O2 tadi. Berarti 2 per 1 ya, kali yang bereaksi O2-nya 1 mol. Berarti 2 per 1 kali 1. Berarti ini isinya adalah 2 mol. Nah, baru kemudian untuk mencari mol yang pada keadaan setimbang untuk reaktan yaitu SO3, berarti ini dikurangi, teman-teman. Karena kan reaktan itu berkurang, berarti 3 mol kurangi 2 mol. Jadinya adalah 1 mol ya. 1 mol. Lalu untuk SO2-nya berarti 0 ditambah 2 mol, jadinya 2 mol. Nah, sekarang mol pada keadaan setimbang masing-masing zat sudah kita ketahui bersama. Kemudian, karena KC itu yang dipakai adalah konsentrasi, maka ini harus dijadikan ke dalam bentuk konsentrasi.
Jadi konsentrasi saat setimbang. Rumusnya konsentrasi itu tadi mol per volume ya. Nah, molnya itu sudah diketahui semuanya. Kemudian volumenya di soal diketahui 1 liter. Berarti ini kan dibagi 1 liter semua kan? Berarti ini dibagi 1 gitu ya. Tidak apa-apa saya tulis bagi 1 biar paham ya. Berarti ini konsentrasi pada saat setimbang ini 1 molar. Kemudian ini 1 per 1 juga 1 molar. 2 per 1 2 molar. Oke, paham ya? Lalu kita bisa menghitung Kc-nya sekarang. Kc itu berarti, nah kebetulan ini reaksinya adalah gas semua teman-teman ya. Kalau gas semua berarti masuk semua ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Berarti Kc adalah perkalian konsentrasi produk pangkat koefisien. Di produk ada O2, pangkatnya berapa? 1 ya, 1 itu nggak usah ditulis. Berarti kemudian dikali SO2, konsentrasi SO2 pangkat 2 karena koefisiennya 2, dibagi dengan konsentrasi SO3 pangkatnya adalah 2 juga, kan gitu. Nah, kemudian kita bisa langsung aja masukkan angkanya. Yang O2 itu adalah 1 pangkat 1, berarti 1, atau ya sudah ditulis gini ya. Kemudian yang SO2-nya adalah 2, pangkatnya 2 per SO3-nya adalah 1, pangkatnya 2. Berarti ketemunya, ini kan 1 bisa dicoret ya. Ketemunya sama dengan 4. Jadi Kc pada reaksi seperti pada soal dan kondisi seperti pada soal adalah 4. Jadi seperti itu teman-teman cara untuk menentukan Kc dari suatu reaksi yang ditanyakan. Oke, tetap semangat belajar teman-teman. Terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan ke video-video selanjutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.